Alhamdulillah untuk persentase selama ini dari pelanggan saya yang sudah saya buatkan dan juga saya sendiri juga sudah membuktikan ya, persentasenya alhamdulillah 90% ke atas bos. Dan bahkan kemarin ada orang NTT yang pesan dari saya itu, bahkan dia laporan sama saya mesin tas dari saya itu berhasil menetaskan 100%. Nah, jadi alhamdulillah ya, hasilnya bagus. Jadi buat bosku nggak usah ragu, kalau mau pesan ya silakan pesan saja, akan saya buatkan dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi bos. Salam damai, salam sejahtera buat bosku semua, dan terima kasih buat bosku ya yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini bos, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya juga bosku. Oke bosku, video kali ini saya akan unboxing ya, unboxing komponen mesin tetas, dan akan bahas juga apa saja yang kita butuhkan untuk membuat mesin tetas semi otomatis bos ya, semi otomatis rak geser. Jadi buat bosku jangan lupa untuk simak videonya sampai habis, simak tanpa skip supaya tidak gagal paham bosku ya. Oke, langsung saja bos, langsung saja. Ini ada komponen yang sudah datang, saya pesan online di Shopee, sudah datang bos. Langsung saya buka saja ya, langsung kita buka saja untuk komponen mesin tasnya, nanti ya ada apa saja. Oke, ini dia bos, komponen lengkap ini ya, komponen lengkap mesin tetas otomatis ya. Ini ada lampunya ada 4, ini untuk kapasitas 100 ya, jadi dikasih lampu 4. Dan jangan lupa kemarin juga sudah saya bahas untuk lampu buat mesin tetas itu PS47 atau PS44 ya, pokoknya jangan yang PS55. Kalau PS55 itu untuk brooding, dan kemarin juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, dan ini dopnya ini khusus ya, kalau nggak khusus lampu pijar ini bisa ndeledek atau bisa terbakar ini dopnya. Jadi cari dop yang khusus lampu pijar, lampu panas ya. Nah, ini dop juga ada 4. Nah, terus ini konektor, ini namanya konektor dan saklar. Konektor ini untuk penyambungan kabel ya. Konektor ini manfaatnya untuk penyambungan kabel, jadi lebih mudah ya, tinggal masukkan dan dijepit seperti ini ya. Ini saklarnya. Dan ini ya termometer kayu ini ya, untuk mengukur suhu kehangatan. Nah, ini jadi kalau kita menetaskan telur kan harus ada ini juga untuk apa? Untuk itu perbandingan ya. Dan ini yang biasanya lebih akurat untuk ukur suhu kehangatan. Dan terus ada dinamo. Nah, ini dinamo rak gesernya ya, dinamo rak geser yang nanti berfungsi untuk menggeser telur kita sehingga telur kita itu bisa berputar secara otomatis. Nah, kalau dinamo rak geser ini harus diimbangi dengan timer ya. Ini timernya, jadi harus diimbangi dengan timer seperti ini. Oke, kita buka dulu. Nah, ini timernya bosku, timer untuk memfungsikan dinamo supaya berputar secara otomatis ya. Kita bisa atur nanti di sini berapa jam berputar otomatis, itu bisa di sini. Biasanya untuk penetasan telur kan 3 jam atau 4 jam berputar sendiri secara otomatis. Kita harus gunakan timer ya. Nah, terus lanjutnya ada lagi ini termostat digital. Nah, ini yang paling penting, ini ya paling utama lah untuk menetaskan telur ya, termostat digital. Termostat digital ini berfungsi untuk menyalakan lampu dan mematikan lampu secara otomatis. Kalau lampu nyala melebihi suhu yang kita inginkan akan mati, dan jika sudah suhunya turun di angka rendah, yang maksudnya kita sudah setting,
itu akan nyala kembali. Nah, jadi untuk suhu itu jadi stabil, enggak terlalu panas, enggak terlalu rendah atau terlalu dingin. Jadi kuncinya itu ada di termostat ini bos ya. Kunci menetaskan telur itu alat utama yang paling utama itu ini untuk mengatur lampu mati nyala secara otomatis untuk kestabilan suhu yang kita inginkan untuk menetaskan telur ya. Dan ini hygrometer ya, ini hygrometer mini ya, ini pakai baterai, jadi enggak ada kabel, ini pakai baterai sini bos. Jadi ini penempatannya nanti kalau menetaskan telur itu di tempat ditaruh di atas telur saja bos ya, langsung di atas telur untuk mengetahui suhu kelembapannya. Kalau tanpa ini nanti kita susah mengetahui suhu kelembapannya bos. Karena menetaskan telur paling penting adalah kita harus mengetahui suhu kelembapan dan kehangatan. Kalau kita nggak tahu itu ya susah ya. Dibeli dua ya untuk perbandingan nanti. Oke. Nah, jadi inilah bosku komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat mesin tas ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama yaitu kita bahas untuk mesinnya ada termostat digital, terus ada timer, dinamo rak gesernya, terus ada saklar, konektor untuk menyambung kabel, terus ini ada lampu dan juga dopnya, dan juga termometer kayu untuk mengukur suhu kehangatan. Jadi itulah komponen-komponen penting yang dibutuhkan dalam membuat mesin tetas ya. Dan jangan lupa hygrometer juga. Nah, dan sekarang kita buka ini, yang ini ini pipa ya, ini pipa aluminium yang nanti buat ruji rak gesernya ya. Ini untuk bahan-bahan lainnya membuat mesin tetas ya. Kita buka dulu. Oh iya, sebelumnya untuk komponen tadi yang saya sebutkan tadi, untuk komponen buat mesin tetas itu semuanya habis 325 ribuan ya. 325 ribuan untuk semuanya itu tadi yang sudah saya sebutkan itu. Itu saya beli di Shopee ya, sudah termasuk ongkir juga. Jadi habis sekitar 325 ribuan itu yang nanti kita bisa buat untuk kapasitas 100 butir. Oke, sekarang kita buka lagi yang ini bosku. Ini pipa aluminium ya, pipa aluminium ini 10 batang ini totalnya 130.000 ya, 130.000. Memang agak mahal bos untuk aluminium ini ya. Kita buka dulu bos. Oke bos, ini dia bosku, ini pipa aluminium ya, yang nantinya buat itu ruji rak geser, buat rak geser ya. Untuk holonya ini belum datang bos, holo aluminiumnya holo aluminium yang itu loh bos, buat rak geser, buat tulangannya, buat penyangganya itu belum datang. Dan untuk biaya pembuatan rak geser memang lumayan bosku ya. Kalau kita buat sendiri itu kurang lebih antara 300 ribuan bos ya. Kalau pesan jadi sudah jadi itu antara 325 sampai 350 ya, untuk kapasitas 100 butir telur bos. Jadi untuk raknya ini memang lumayan mahal lah bagi saya ya, karena bahannya yang mahal itu bahannya bos ya. Dan jangan lupa ini juga, ini namanya kalau saya cari di toko bangunan ini ada bos, ini namanya kawat ram untuk nyamuk ya, kawat ram nyamuk ini biasanya kalau saya mengarani ya. Kalau saya mengarani itu kawat ram untuk nyamuk. Dan ini kalau ini murah, ini semeternya ini cuma 25.000 ya, 1 meter perseginya. Ini banyak di toko bangunan. Ini yang nanti buat dasaran rak geser ya, atau tempat menaruh telur-telur kita itu harus ada ini. Terus kita bahas untuk bahan-bahan boxnya ya. Maksudnya bahan-bahan untuk boxnya, yang untuk boxnya tetap kita gunakan triplek ukuran 1 cm tebalnya ya. Terus untuk bikin pintu kita ini ada pakai seperti ini tarikan untuk tarikan pintu.
Ini semuanya kemarin 50.000 ya. Ini juga di online ada pesan 50.000 tapi dapat lumayan banyak untuk tarikan pintunya. Dan ini juga namanya capit udang ya. Nah, fungsi dari capit udang ini adalah untuk menutup pintu tanpa mengunci. Maksudnya itu bisa ditutup kembali tanpa mengunci ya. Nah, ini nanti seperti ini fungsinya. Nah, fungsinya seperti ini bos. Nah, jadi kita nggak usah mengunci pintu kalau pintu kita sudah terikat mengait ya, sudah terikat mengait seperti ini. Nah, ini juga ada kenirnya. Ini kenirnya kemarin 3 pasang ya, dan capit udangnya juga 3 pasang, itu 50.000 sama penarikan pintu sebanyak ini. Terus juga kita butuhkan lem. Ini lem untuk ngelem triplek kita ya, dan paku triplek juga kita lem, lalu kita paku juga supaya lebih kuat. Dan jangan lupa ini kabel dan colokannya ya, nanti buat kita untuk merangkai komponennya kita pakai kabel dan itu colokan. Nah, dan buat yang belum tahu cara perakitan atau pembuatannya, di video sebelumnya sudah saya bahas ya, untuk perakitan komponen mesin tetas hingga pemasangan di box mesin tetasnya kemarin sudah saya bahas, saya ulas di video sebelumnya. Jadi buat yang belum nonton atau belum cek, silakan tonton saja. Link videonya saya sediakan di deskripsi ini bosku ya, saya sediakan di deskripsi ini untuk linknya. Nanti tinggal klik linknya untuk menonton ke videonya bos ya, untuk perakitan dan pembuatan mesin tetas, pemasangan komponen dan lain-lain. Jadi simak saja di situ ya, untuk yang belum simak. Jadi itu saja semuanya ya yang sudah saya sebutkan. Itulah peralatan atau komponen dan peralatan yang kita butuhkan atau bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat mesin tetas otomatis rak geser bos. Itulah bahan-bahannya bosku dan komponennya, dan semuanya kalau kita total itu kurang lebih menghabiskan antara 850.000-an. Itu kalau kita total semua bos, untuk membuat mesin tetas otomatis rak geser ya, mesin tetas semi otomatis rak geser. Kalau kita total semua biayanya menghabiskan 850.000-an bos ya. Dan ini belum termasuk kaca juga. Kalau kaca memang nggak seberapa, kita buat kaca buat pintu depan itu bosku, nanti buat melihat telur ke dalam ya. Ya kurang lebih sekitar segitu untuk biaya semuanya membuat mesin tetas otomatis itu sekitar 850.000-an. Nah, jadi buat bosku yang mungkin nggak mau ribet atau nggak mau ribet bikin sendiri, jika ingin pesan saya juga bisa buatkan bos ya. Insya Allah bisa saya buatkan. Jadi untuk pemesanan silakan hubungi saja ya, hubungi saja WA yang di bawah ini untuk info selanjutnya. Insya Allah saya bisa buatkan dan bisa kirim-kirim seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ya. Kalau mesin kita bisa kirim ke seluruh Indonesia, tapi kalau hewan kita kalau keluar Jawa itu masih susah, kalau keluar Pulau Jawa masih susah bos. Tapi kalau mesin ini kan benda mati, maksudnya nggak nyawa kayak hewan ya. Kalau hewan kan nyawa, jadi kita nggak bisa kirim terlalu jauh keluar Pulau Jawa. Tapi kalau masih Pulau Jawa bisa, itu untuk hewan. Tapi kalau untuk mesin tetas ini di luar Pulau Jawa pun juga bisa ya. Untuk ongkos kirim memang menyesuaikan, tentu yang luar Jawa lebih mahal. Nah, jadi buat bosku kalau mau pesan silakan hubungi saja WA yang di bawah ini, nanti bisa saya buatkan bos. Jadi seperti itu bosku ya, tidak usah ragu. Alhamdulillah untuk persentase selama ini dari pelanggan saya yang sudah saya buatkan, dan juga saya sendiri juga sudah membuktikan ya, persentasenya alhamdulillah 90% ke atas bos. Dan bahkan kemarin ada orang NTT yang pesan dari saya itu
bahkan dia laporan sama saya, mesin tas dari saya itu berhasil menetaskan 100%. Nah, jadi alhamdulillah ya, hasilnya bagus. Jadi buat bosku nggak usah ragu, kalau mau pesan ya silakan pesan saja, akan saya buatkan dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ya bos. Nah, dan ini bos, ini ada peralatan lain ya, ini untuk peralatan lain untuk kita proses pembuatan mesin tasnya ya. Ada peralatan lain ya seperti ini. Jadi itu saja ya bosku, semoga ini bisa dipahami penyampaian saya dalam video ini. Terima kasih. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe bos. Oke bos, sekian dulu video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.